Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan mulai menceritakan alur cerita Sakamoto Days berdasarkan manga. Sesuai dengan judulnya, manga ini sendiri bercerita tentang keseharian Sakamoto sebagai hitman yang sudah tobat. So ya gak usah banyak basa-basi, langsung saja. Ini dia alur cerita Sakamoto Days part yang pertama. Mengisahkan Sakamoto Taro, seorang hitman legendaris yang ditakuti oleh seluruh penjahat. Kiprahnya di dunia gelap gak usah dipertanyakan. Namun suatu hari Sakamoto bertemu dengan Aoi, seorang kasir minimarket yang membuatnya jatuh cinta. Dari sana Sakamoto memilih pensiun, menikahi Aoi, mempunyai seorang anak. Lalu bertahun-tahun kemudian, Sakamoto berubah menjadi seorang om-om gendut, pemilik toko kelontong. Nah, suatu hari Sakamoto didatangi oleh Shin, mantan rekannya di masa lalu yang bisa membaca pikiran. Shin sendiri berniat mengajak Sakamoto kembali menjadi hitman. Tapi sayangnya ajakan tersebut langsung Sakamoto tolak. Setelah itu Shin pun diperlihatkan keseharian Sakamoto, di mana kini Sakamoto sibuk membantu orang lain. Merasa kecewa dengan Sakamoto yang sekarang, Shin pun kembali ke mobilnya. Namun diam-diam, Shin masih mengagumi Sakamoto. Tak lama kemudian, Shin dihubungi oleh bosnya. Shin disuruh untuk segera menghabisi Sakamoto, karena sesuai dengan aturan, hitman yang keluar organisasi tidak diperbolehkan untuk hidup. Keesokan harinya, Shin kembali mendatangi tokonya Sakamoto. Tak banyak basa-basi, Shin langsung menembakkan pistolnya. Tapi hanya dengan lepehan permen, Sakamoto sukses membelokkan arah peluru. Satu persatu karet pun Sakamoto lesatkan. Kemudian ketika Shin terkecoh, Sakamoto muncul dari belakang dan menendang Shin sampai terlempar. Di saat Shin terbangun, dia langsung disambut anak istri Sakamoto. Shin diajak makan malam bersama dan merasakan kehangatan keluarga Sakamoto. Dari sana Shin pun paham mengapa Sakamoto memilih pensiun. Ketika Shin hendak pulang, Sakamoto memberitahunya untuk mampir kembali. Nah, setibanya di markas, Shin langsung memohon ampunan atas nyawa Sakamoto kepada bosnya. Dan sebagai gantinya Shin akan menyerahkan dirinya sendiri. Si bos pun di sini berpura-pura seakan mengabulkan permintaannya Shin. Namun karena bisa membacanya, Shin berbalik menodongkan pistol pada bosnya. Dimulailah baku tembak antara Shin dengan para komplotan. Awalnya Shin masih bisa melawan, namun karena kalah jumlah, Shin bisa dengan mudah dipojokkan. Di saat itulah Sakamoto yang secara diam-diam menaruh penyadap di pistolnya Shin datang sambil menyetrum para lawan. Satu persatu lawan pun dihajar Sakamoto sampai pingsan. Hingga akhirnya tak ada satupun yang mampu berdiri. Di sini Sakamoto benar-benar menunjukkan bahwa dia mantan hitman legendaris. Shin pun sangat terkesan dengan Sakamoto. Awalnya Shin berencana meninggalkan kota, tapi Sakamoto melempar apron dan menyuruh Shin bekerja di tokonya. Jadi kurang lebih begitulah awal mula Shin bekerja lagi bersama Sakamoto. Nah, seminggu kemudian Shin kembali membahas aksi heroiknya Sakamoto. Aoi yang mendengarnya pun langsung ngambek sampai mengancam akan menceraikan Sakamoto. Di sini Sakamoto sangat panik dan mengancam balik Shin yang sudah ember. Lalu di siang harinya setelah Aoi pulang berbelanja, ada sekelompok penjahat yang membajak bis yang ditumpanginya. Berbeda dengan penumpang lain, di sini Aoi tampak sangat santai. Soalnya Aoi yakin bahwa suaminya akan segera menyelamatkannya. Dan ya benar saja, waktu Sakamoto menjadi kurir, dia berseberangan jalan dengan Aoi. Di saat itu juga Sakamoto langsung memutar balik dan mengejar para pembajak. Prioritas misi kali ini adalah menyelamatkan para sandera, menyembunyikan identitas, dan tidak boleh membunuh orang. Shin pun cukup penasaran kenapa mereka tidak boleh membunuh. Lalu adegan pun berpindah pada flashback 5 tahun yang lalu, di mana gara-gara jengah dengan Sakamoto yang masih aktif sebagai hitman, Aoi pernah nekat loncat dari ketinggian. Tentunya Sakamoto berhasil menyelamatkan Aoi, tapi selain itu Sakamoto juga mendapat pelajaran bahwa nyawa itu sangat berharga.
Makanya semenjak hari itu Sakamoto berhenti membunuh dan banyak membantu orang lain untuk menebus dosanya. Kembali lagi, Sakamoto dan Shin akhirnya berhasil naik ke atap bis yang dibajak. Ketika jembatan hampir menghantam, Shin tiarap, sementara Sakamoto loncat sambil mencari benda untuk menutupi mukanya. Shin pun masuk ke dalam bis dan menghajar para pembajak sendirian. Meski semuanya bisa dilumpuhkan dengan mudah, ternyata supir bis telah dirantai. Namun di saat itulah Sakamoto datang memakai topeng. Sakamoto pun memberhentikan bis dengan tiang rambu. Semuanya berhasil selamat dan tak ada satupun korban jiwa. Lalu Sakamoto dan Aoi juga kembali berbaikan. Nah lucunya di keesokan harinya, Sakamoto dibuat panik karena aksinya viral di TV. Tapi terlepas dari itu, kini Shin sudah dianggap bagian dari keluarga dan wajib mengikuti aturan keluarga Sakamoto. Selang beberapa waktu, Shin dan Sakamoto bermain tembak-tembakan. Setelah Sakamoto beres memborong semua hadiah, ada seorang polwan bernama Nakase yang mendatanginya. Di sini Nakase bertanya seputar pahlawan bertopeng yang viral di TV. Meski awalnya Shin dan Sakamoto merasa bangga, tapi ternyata Nakase berniat menangkap mereka. Seketika Shin dan Sakamoto bergegas pergi. Namun karena mulut Shin yang lagi-lagi ember, Nakase malah makin curiga pada mereka. Ketiganya pun terlibat kejar-kejaran. Sampai pada akhirnya Shin dan Sakamoto berhasil bersembunyi di balik salah satu kedai. Saat kehilangan jejak, Nakase bertemu dengan seorang polisi tua. Setelah berbincang sebentar dengan polisi itu, Nakase pun lanjut berpatroli. Kali ini Nakase memergoki pria yang menindas seorang gadis. Nah, waktu Nakase bertindak, si pria itu tak sengaja menjatuhkan serbuk ajaib. Dan ya tiba-tiba kawan-kawan pria itu datang menyerbu. Singkat cerita, waktu keluarga Sakamoto makan malam, polisi tua yang tadi datang dan bertanya soal Nakase yang masih belum kembali. Lalu Hana pun bercerita kalau Nakase pernah menyelamatkannya waktu dia tersesat. Nah dari sana Shin dan Sakamoto langsung bersiap OTW mencari Nakase. Tak lama kemudian terungkap jika kini Nakase tengah disekap oleh geng motor di sebuah pabrik. Di saat geng motor itu mentertawakan Nakase, tiba-tiba ada bom asap yang meledak dan menyelimuti seisi ruangan. Tentu saja itu datang dari Shin dan juga Sakamoto. Dengan komando dari Shin, Sakamoto pun mulai menghajar satu persatu para berandalan tersebut. Sekali lagi Sakamoto menunjukkan kehebatannya di sini, karena tak butuh waktu lama baginya untuk menghabisi mereka semua. Lalu secara kebetulan Nakase jatuh dan penutup matanya terbuka. Di saat itulah Nakase melihat Sakamoto mode kurus. Jadi ya jika Sakamoto beraksi terlalu intens, kalori yang ada di tubuhnya akan banyak terbakar. Dan alhasil Sakamoto akan memasuki mode kurus. Setelah itu Sakamoto pun memutuskan untuk kabur. Dan di keesokan harinya Sakamoto kembali ke mode gendutnya. Beberapa hari kemudian, Shin dan Sakamoto pergi berbelanja ke kampung Cina sambil membeli roti isi daging celeng. Nah tapi secara kebetulan, tiba-tiba ada gadis yang jatuh menimpa Sakamoto. Roti celeng Sakamoto pun jadi gepeng. Sementara itu gadis yang barusan ternyata tengah dikejar sekelompok orang. Dia bernama Lu Xiaotan. Melihat Lu yang hendak dihabisi, tentu Shin dan Sakamoto tidak tinggal diam. Mereka berdua membantu Lu untuk menghajar para musuh. Namun tak lama, komplotan yang mengejar Lu malah makin banyak. Dan karena itu Sakamoto pun memilih kabur sambil membawa Lu bersamanya. Di sisi lain, lantaran gagal menangkap Lu, setibanya di markas, kepala salah satu dari mereka harus melayang. Terungkap mereka berasal dari organisasi dan shokai yang diketuai oleh Wang. Wang sendiri menginginkan kunci yang dibawa oleh Lu. Dipercaya kunci tersebut bisa membuatnya menguasai pasar gelap Cina. Kali ini Wang pun memerintahkan Son Hee dan juga Bacho. Mereka merupakan duo assassin psikopat yang suka bermain dengan kepala yang sudah jadi mayat. Sementara itu, Sakamoto, Lu dan juga Shin tengah parkur di atas bangunan. Lu menceritakan bahwa dia dikejar karena membawa kunci peninggalan orang tuanya.
Nah, waktu Sakamoto tahu kalau keluarga lu meninggal terbunuh, Sakamoto tiba-tiba berhenti dan bertanya, apakah lu bisa membuat roti isi celeng? Ketika lu berkata iya, Sakamoto pun langsung menawarkan lu bantuan. Namun tak lama kemudian, Bacho tiba-tiba datang dan menerbangkan Sakamoto dengan tendangannya. Tentu di sana juga ada Sonhi yang menemani Bacho. Shin pun mencoba meninju Sonhi, namun Sonhi bisa menangkisnya dengan mudah. Di saat yang sama, Bacho sudah siap menebas lu. Namun Sakamoto datang kembali sambil menghantam Bacho dengan tinjunya. Saking kerasnya tinju barusan, atap yang ada di bawahnya sampai ambruk cuy. Mereka semua pun jatuh ke sebuah restoran. Di sini Sonhi kemudian memprovokasi Lu dengan membawa-bawa orang tuanya. Untung saja meski Lu terpancing, Sakamoto dengan sigap menghentikannya. Dan ya, mulai dari sini Sakamoto pun mengambil alih. Bacho dan Sonhi kemudian menyerang Sakamoto secara membabi buta. Namun Sakamoto bisa menghindari semuanya. Sakamoto pun lanjut menghajar keduanya memakai perabotan dapur. Dan tak lama keduanya pingsan setelah dihantam panci dan juga lemari. Kaget melihat aksi barusan, Lu lantas bertanya siapa mereka sebenarnya. Yang kemudian Sakamoto jawab bahwa mereka hanya seorang penjaga toko. Singkat cerita, Sakamoto, Lu dan juga Shin membawa Bacho dan Sonhi ke hadapan Wang. Tak banyak basa-basi, Lu pun menghajar Wang sampai mampus. Lalu setelah itu, Lu memakai kuncinya untuk membuka berangkas rahasia dan sokai. Begitu terbuka, di sana ada berbagai peninggalan turun-temurun dari keluarganya Lu. Selain itu, Lu menemukan sake bertuliskan pesan menyentuh dari ayahnya. Ya, pada akhirnya Lu membagikan sake tersebut kepada Shin dan juga Sakamoto. Mereka bertiga pun menyantapnya bersama roti celeng yang udah gepeng. Di keesokan harinya, Lu tiba-tiba sudah bekerja di tokonya Sakamoto. Dan ya belum apa-apa, Lu dan juga Shin sudah bertengkar. Dari sini kalian mungkin sudah bisa menebak gambaran mereka berdua kedepannya bakal gimana. Yang pasti jarang akur. Oke, jadi itu dia alur cerita Sakamoto Days part yang pertama. Bisa dibilang di pembahasan kali ini fokusnya masih di pengenalan karakter. Sesuai dengan judulnya, alur dari Sakamoto Days sendiri bakalan santai dulu. Tapi lama-kelamaan bakal makin kacau. So ya, mungkin gitu aja video kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis. Kalau mau kasih dukungan lebih ataupun titip pesan bisa cek link Saweria yang ada di deskripsi. Kalau ada kritik ataupun saran langsung drop aja di bawah. Sekian gue Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye.